Dan ini merupakan kampung kerajinan tangan yang sudah sangat terkenal di Takengon. Ini adalah mesin-mesin modern yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Ini BMK ya Bu ya? BMK. Nah, silakan bertanya-tanya dengan Ibu apa saja tentang kerawang gayo dan bagaimana kerajinan tangan ini, bagaimana juga kemauan dari teman-teman ataupun bapak-bapak, ibu-ibu yang merupakan para pimpinan dari perusahaan travel ini. Silakan, mungkin dimulai Bu atau Bapak ya. Nah, mungkin Bapak perkenalkan dulu Pak, selapis bagaimana kampung ini, kemudian apa saja yang dimiliki. Oh ya, terima kasih. Nama dulu. Nama saya Idrus Madi, saya kebetulan sekretaris kampung Bubesen ini. Selamat datang ya kami ucapkan di Kampung Bubesen, Kecamatan Bubesen, Kabupaten Aceh Tengah. Seperti yang diketahui bersama bahwa kampung kami ini adalah dijuluki Kampung Kerawang karena masyarakat di sini turun-temurun pengrajin kerawang. Bahkan sekarang ini mungkin separuh dari penduduk kami ini usahanya ataupun penghidupannya dari menjahit kerawang. Kerawang itu ukiran ya, ukiran di motif di jahitan gitu. Motif gayo Pak ya? Di gayo. Mungkin dengan Kabupaten Benam Meriah, Kabupaten Aceh Tengah itu sama, kerawang itu sama ya. Motifnya sama. Berapa banyak yang kerja Pak di sini? Di sini ini kan karena ini Bu MK ada pelatihan juga di sini. Jadi masyarakat yang berminat kita gilir nih. Kalau yang sudah mapan, sudah bisa, mereka berusaha sendiri. Nah, paling nanti ada koperasi di kami juga. Di BUMK ini ada koperasi yang sudah mahir, yang sudah bisa, kita anukan modal, ada simpan pinjam. Kita ambil dari dana desa. Karena BUMK ini, BUMK desa ya, dana desa juga kita taruh untuk untuk dana pelatihan, untuk tutornya, untuk pelatihnya gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau masalah penjualannya Pak? Kalau penjualannya kebanyakan nih datang kemari. Ya, banyak ya udah teman-teman dari luar daerah, bahkan dari luar negeri juga. Ada toko khusus deh ya? Bahan bakunya Pak, apakah dari Jawa, dari Aceh, atau dari Medan? Ada yang dari Medan, ada yang dari Banda Aceh. Termasuk benang-benangnya. Benang-benangnya ya. Oke. Lagi kira? Ada lagi? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kira-kira gini Pak, apa aja hasil produksinya Pak? Oh, bermacam-macam ya, banyak ya, banyak Ada itu. baju. Ada baju, tas, terus pernik-pernik yang untuk perempuan tuh banyak itu ya. Pokoknya sekarang kita udah ada sekarang nih modifikasi lah istilahnya ya. Kalau yang kerawang yang asli itu kan ulen-ulen, kenal nggak tuh? Ulen yang lebar. Yang lebar yang biasa untuk tari itu. Itu kadang-kadang ini jarang kita bikin karena itu kan modalnya besar, terus waktunya juga lama. Biasanya untuk satu itu bisa 15 sampai 20 hari itu. Dengan harga kira-kira berapa Pak ukuran? 1 juta sampai 5 juta. Harganya. Cuma sekarang bisa jahit bisa 2 orang sekali jahit tuh kalau sekarang kan. Paling yang muter tuh ya itu yang nggak bisa. Kalau yang kotak-kotak ini mungkin bisa 2 mesin kalau itu langsung jahit. Yang model gini kan. Paling yang dia muter tuh, yang misalkan muter kayak gini nih, ini bisa nih. Kan karena dia lebar. Dia kalau nggak salah lebarnya 220 kali 120. Tuh itu ya yang ini. Ada juga yang dibikin kecil, mungkin untuk anak kecil kan. Tapi ya yang normalnya kalau pohon-pohon itu 220 kali 120 itu kalau nggak salah. Nah itu karena pohon-pohon itu kan kain kebesaran tuh di masyarakat Gayo ini kan. Biasanya itu disematkan pada tamu-tamu pada hari-hari besar gitu, hari kerajaan gitu. Itu penjualan produknya apakah sudah hanya orang lokal aja atau nasional atau bahkan mungkin udah ke mancanegara untuk dari penjualan produknya, marketingnya? Ya itu tadi kan saya bilang untuk BUMK kami ini yang fokus kami kan untuk pelatihan. Pelatihan.
Cuman produk-produk yang udah dikeluarkan dari yang sudah ahli di sini, itu tadi pembelinya datang. Ada yang lokal, ada yang dari luar daerah, bahkan ada yang dari luar negeri. Mereka mungkin sambil main ke Takengon ya, mampir kemari, dia lihat produk kita, berminat, dibeli. Gitu. Berarti untuk penjualan ke marketing keluar belum? Belum. Itu yang sudah mandiri masing-masing. Di kita ini, di kampung kita ini, tadi kan saya bilang hampir separuh yang tercatat ya 120 kakak. Itu yang mereka seperti yang di depan tuh. Sudah produksi sendiri, dia cari dapat order sendiri gitu. Jadi maksud Bapak ini hanya lembaga pelatihannya. Nah, Kalau mereka sudah selesai mau keluar mandiri, silahkan jual produk kemanapun. Kemudian desa ini juga nggak jual produk langsung, tapi ada sudah tuki-tuki bahasanya gitu yang dibeli gitu. Jelas ya? Oke, waktu kita selesai. Terima kasih. Kita langsung silahkan pilih mau di sini, mau di jajaran ini silahkan berjalan. Waktu kita 30 menit untuk berbelanja. Wajib beli minimal 1 ya. Wajib beli satu produk 1. Cek nanti kalau beli minimal 1. Berarti sekarang sudah 14.53, berarti 14.30 kita sekarang lagi. Terima kasih. Dompet 15.30 ya. tas kecil ini harganya 100.000. Ada baju pengantin, bukan, ini baju kemeja lengan panjang, ini tempat tisu, bukan, apa nggak tahu. Ini tas, inilah hasil kerajinan Kerawang Gayo. Ada peci juga, ini peci Kerawang Gayo. Tas cantik, detail kali, luar biasa bordirnya. Ini harganya 170.000 kalau di sini. Kalungan oke. Nah, ini yang banyak produknya, tempat penjualannya. Ini gelang tangan. Mau pilih apa? Tas wanita. Ada yang besar juga ini besar tasnya. Bukan tas juga ya. Ini tempat tisu, Kita lihat ke dalam. Cantik-cantik modelnya. Ini bahan benangnya. Ini bahannya semua. Ini hasilnya tas mini, tas kecil, cantik ya. Ini lagi selempang yang kayak tadi. Kita kasih anunya. Itu berapa lama pelatihan? Kalau tergantung orangnya sih, kalau misalkan orangnya cepet bisa jahit sebelumnya, gampang. Sehari 2 hari pun bisa. Tergantung tangkapan orangnya. Ada batasan maksimal nggak ada di situ? Enggak. Selama dia masih mau belajar. Biasanya kalau sebulan tuh udah bisa. Kalau sebulan udah bisa.
Kalau misalkan sebulan nggak bisa, itu nggak usah lagi, berarti dia nggak ada. Nggak ada skill, nggak ada berarti nggak ada minat di situ. skill. Tanam kopi aja. Nggak juga. Itu mungkin macul atau ya sawah aja gitu, atau beternak ya kan. Iya. Kalau yang ini untuk apa, Pak? Ini apa dia? Panjang nih dia. Ikat pinggang kalau nggak salah. Oh, untuk ikat pinggang nanti ditambahin yang lain. Tapi juga. ini kalau yang begini kalau nggak salah ada yang mesan nih dari Jakarta. Oh. Nanti dia bikin dari apa itu yang punya mode tuh, yang pasien-pasien tuh. 40 ya. Yang apa? Yang orang yang punya butik tuh. Untuk lesnya Entah untuk apa dia gitu, variasi pakaian gitu. Dari sini di Desainer-desainernya. Iya, desainer gitu. Termasuk ini nih kan. ya. Entah untuk apa dipesannya ke sana, mungkin buat variasi di Ya. baju-baju tuh. Pintar udah kayak gini nanti di sana ya. Ya, Kalau ya, ini kan seperti langsung ini ya. di kainnya. Nah, ini langsung jahit nih, Ya. nggak ditempel. Cantik. Kalau yang begini berapaan, Pak? Kisaran harganya? Nih, Hah? Baju cewek? per 700-an. Oh. Cantik. Cantik banget ya. Susah ini Detail ya, detail kali. Bikinnya susah. Bikinnya satu-satu. Kan dia manual nih, Pak ya, dijahitnya. Dia manual semua nih. Ya, jahit ya. Detail kali. Nah, ini. Ketahuan dia kalau yang manual tuh ada kerut-kerut dikit ya. Iya. Nah, ini kan. Itu manual. Tapi Tapi kalau yang pakai mesin bordir tuh Rata dia, ya? Rata dia. Bisa dibedakan. Di Losmawi kan ada yang pakai mesin bordir. Pakai mesin tuh. ya? Sejadah ya? Dan mereka bisa produknya banyak sehari bisa. Ya mesin yang jalan sendiri kok. Tinggal udah dipola gitu ya. Ya, udah dipola program pakai komputer kan. Nah, ya, komputer. Nah, ini dia. Ini Pokoknya kalau yang manual itu kayak gini ya, kayak nggak rata gitu ya. Ya. Itu kan ya. Ini kan Ada anu-anunya, ya. lengkung-lengkungnya ada. Itu asli lah ya. Berarti Manual. yang Bapak bilang tadi kalau yang nggak bisa buat 2 orang yang udah bulat ini, Pak ya. Dengan ya. Ada motif yang buat bikin bulat dia tuh nggak bisa. Berarti kalau yang lain mungkin bisa bisa kalau Pokoknya yang muter gini Iya, tuh, muter, nggak ya. bisa ya. Nggak bisa kan Karena di dia gini agak- anunya kan. agak- ruangnya agak luas ya. Yang ini apa Pak nih, Pak? Sajadah. Ini bawahannya itu bahan rok. Oh, bawahan oh yang model kayak ini ya. Ya, ya, ya. Dia kan ada di sambung juga nih. Ada loh tuh sambung tuh. Dari mana sambungannya ada? Tuh. Nih. Ya. Nah, ini sambung ini kan. Ya. Berarti dia bikin ini ya, bawahannya dulu seperti ini. Ya, ya. Nanti sambung seperti ini tuh. Ya. Ada jahitan nih. Sampai ini disambung nih. Baru nampak cantik ya. Seperti. Cuman nggak ketahuan dia kan. Iya, karena ada pakai pernik-pernik ini kan. Betul, betul. Keahlian apa yang ahli mode istilahnya. Luar biasa ya. Bordir pelan-pelan sampai jadi seperti ini. Juga langsung nih. Nah, Di sini kayak gini juga ada yang disambung juga ada. ya. Ini motif gayo juga, Pak? Gayo semua. Kalau Karawang tuh gayo semua. Banyak gitu motifnya. Saya nggak tahu. Sebetulnya ada filosofinya. Oh, gitu. Filosofi kerajaan dulu ya. Ya. Sini kita lihat banyak produk yang udah jadi, ada dompet ini. Ini tas mini. Ini tas bulat juga. Banyak lah. Kalau Kota Kengon jangan lupa main-main apa daerahnya Pak nih? Ini Kampung Bebesen. Kampung Bebesen, daerah Kampung Kerawang. pusat Kerawang. Souvenir khas Aceh sini ya. As gayo gitu. Khas Gayo. Oh iya Gayo. Pilih yang mana Kak? Ih banyak kali borong nih. Yang ini berapa satu Kak? Nggak tahu nih berapa satu. Oh, 10.000 katanya. 10 ya? Ya 10.000 ya. 10.000 ya. Ya, gelang tangan ini harganya 10.000. Cantik Habis nih. kalian udah bayar semua, saya dikasih free. Ini kayak dipakai kakaknya, dia borong semua. Satu, dua, Keren tiga, kan? beda warnanya. Keren kan? Keren Ganteng dong. kata Kengon. Ini untuk di mana? Ini untuk di mana? Oke, sampai di sini dulu vlognya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.